Baik, shalom Bapak Ibu, kita tuntaskan pelajaran kita yang makin hangat ini. Nah, baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau melihat dulu, baik dalam PL dan PB dijelaskan ya bahwa Allah yang disembah oleh orang-orang PL dan PB sama. Oke, mari kita lihat. Boleh baca dulu buat kita Mas Wahyudi. Keluaran pasal 3 ayat 15 dulu. Kita lihat dulu dari PL ya. Keluaran pasal 3 ayat 15. Nanti habis itu boleh Pak Edward disiapkan Matius 22 ayat 32 Pak Edward ya Pak. Matius 22 ayat 32 Pak Edward, Mas Wahyudi Keluaran 3 ayat 15. Silakan Mas Wahyudi. Keluaran 3 ayat 15. Mas Wahyudi, lalu Pak Edward Matius 22 ayat 32. Atau Pak Edward dulu Pak, yang sudah duluan dapat mungkin Pak Edward. Oke, baik Pak Tony. Keluaran 3 ayat 15, demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Baik, makasih Pak. Jadi di dalam perjanjian lama, Keluaran dari jelas, Tuhan memperkenalkan nama Allah, konsep Allah, siapa Allah kepada Musa. Untuk kembali Musa jelaskan kepada bangsa Israel. Dikatakan oleh Tuhan di sana, aku adalah Allahnya Abraham, juga Allahnya Ishak, juga Allahnya Yakub. Mari kita cek di Matius pasal 22 ayat 32. Boleh Mas Wahyudi, Matius 22 ayat 32. Matius 22 ayat 32. Ayat ini mau membuktikan kepada kita bahwa Allah di PL, Allah yang disembah di PL dan dipercayai sama dengan Allah yang disembah di dalam perjanjian baru. Yaitu apa Allah? Allah yang menyatakan dirinya sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang mau saya jelaskan di sini untuk membuktikan bahwa konsep Allah, keberadaan Allah di PL dan PB sama. Maka jangan sampai kita pisah-pisahkan. Silakan Mas Wahyudi, Matius 22 ayat 32. Matius 22 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Baik. Nah, jelas Bapak Ibu ya. Perjanjian baru lagi-lagi mencatat, lagi-lagi mengutip, lagi-lagi menegaskan apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama Keluaran pasal 3 15. Ya, bahwa kata Tuhan, akulah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Artinya apa? Allah yang disembah oleh Abraham sama dengan Allah yang disembah oleh Ishak dan juga Allah yang disembah oleh Yakub. Di perjanjian baru juga ditegaskan lagi bahwa Allah yang disembah orang-orang di perjanjian di PB, termasuk di zaman kita sekarang, sama Bapak-bapak. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub juga. Ini membuktikan ya bahwa PL itu adalah firman Allah sama dengan seperti PB yang juga punya otoritas, punya kuasa, punya asal usul dan sumber dari Allah yang sama. Ya. Itu mau dijelaskan dalam konteks ini. Jadi Allah PL dan PB sifatnya sama, kekuasaannya sama, kemahakudusannya sama. Dan juga kasihnya sama. Rancangan, rencana, desain Allah di PL dan di PB sama sebenarnya. Melakukan dua hal, penyelamatan secara rohani untuk masuk surga dan penyelamatan secara jasmani. Untuk itulah salah satu ya
Salah satu bentuk penyelamatan Allah bagi orang Israel itu secara jasmani. Waktu mereka dibebaskan dari belenggu dan penjajahan Firaun kan di Mesir. Itu kan penyelamatan jasmani itu. Sembari dengan itu, bersamaan dengan itu saya. Bersamaan Allah sedang menyelamatkan secara fisik, secara jasmani orang Israel dari genggaman penjajahan Firaun juga. Tuhan melakukan misinya untuk menyelamatkan orang Israel itu secara rohani supaya mereka masuk surga. Tapi lagi-lagi sayangnya orang Israel itu banyak yang tegar tengkuk sehingga apa? Mereka harus ada banyak meninggal dalam perjalanan yang begitu lama selama 40 tahun. Ya. Yosua, Kaleb itu Pak Surbakti, itu mereka itu sudah lahir Pak. Mereka itu sama-sama berangkat dari Mesir sama dengan Musa. Jadi ada orang Israel yang memang lahirnya ya di Mesir itu tetap mereka bisa sampai ke tanah perjanjian. Jadi ya bukan hanya mereka yang lahir di tengah perjalanan yang sampai yang bukan hanya mereka yang lahir di perjalanan yang sampai ke tanah perjanjian, enggak. Bahkan di samping Yosua dan Kaleb ada juga yang lain kok. Musa sendiri, Pak. Musa sendiri tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Betul. Ya, artinya apa? Yang boleh masuk ke tanah perjanjian, adalah orang baru. Mereka mungkin sudah lahir, Kaleb dan Yosua, tapi masih kecil, Pak. Itu kan sebenarnya di perjanjian baru, itu penjelasan perjanjian baru sebenarnya, bayang-bayang perjanjian baru. Itu mereka itu yang masuk ke tanah perjanjian adalah manusia baru. Yang mati di padang gurun itu semua itu selama 40 tahun itu manusia lama. Itu yang saya dapat dari Alkitab. Ya, jadi makanya dengan yakinnya saya mengatakan Musa sendiri tidak boleh masuk karena dia masih manusia lama. Oke, baik. Ya, Ya, begini saya jelasin. Musa sendiri tidak boleh masuk. Kaleb dan Yosua walaupun sudah lahir masih kecil, Pak. Ya. Baik, begini. Saya memang bukan orang teologi, tapi saya yakin apa yang diceritakan oleh Alkitab itu benar. Tidak salah apa yang dikatakannya kepada saya. Jadi saya yakin bahwa Yosua dan Kaleb itu adalah manusia baru. Musa adalah manusia lama. Makanya tidak boleh masuk. Terima kasih, Pak. Baik, jadi gini Pak Sur. Yang menjadi persoalan, yang menjadi penghalang Musa itu tidak sampai di tanah perjanjian. Bukan karena Musa belum bertobat, Pak. Bukan. Tapi karena Musa melakukan satu kesalahan besar. Waktu dia karena emosinya, ya, karena kemarahannya, melalui desakan orang Israel untuk meminta bangsa Israel itu mereka dikasih minum pada waktu itu. Dan juga Musa pun diancam oleh bangsa Israel. Kalau kamu tidak berikan kami minum hari ini juga, kami lebih baik kembali ke Mesir. Ya. Itu, gini, saya jelaskan dulu Pak. Gini, karena gini, masalah gini, Pak Sur itu betul gini. Saya melihat begini, Pak Sur tidak melihat korelasi. Yang pertama saya begini, seringkali Pak Sur itu tidak melihat konteks ayat. Itu persoalannya. Maka pemahaman Pak Sur itu jadi parsial. Tidak korelatif dengan ayat yang lain. Itu masalah itu. Yang kedua, situasi dan keadaan atau latar belakang. Nah, itu Pak Sur kurang teliti di situ melihatnya. Nah, maka saya mau jelasin ke Pak Sur. Sekali lagi, Musa ya, bukan karena dia belum bertobat maka dia tidak sampai ke tanah perjanjian. Saya jelaskan dulu gini. Tanah perjanjian itu maksudnya bukan ya, dalam konteks Tuhan membawa bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, ya, perpindahan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan itu tidak bicara masalah surga loh ya, jangan sampai salah juga kita, bukan? Oh ya, saya tidak ngomong masalah surga Pak. Ya, karena gini, ada kesan, ya, karena ada kesan yang saya lihat
definisi, tafsiran, kesimpulan Pak Sur tentang tanah Kanaan itu identik dengan tanah perjanjian di surga. Enggak. Oke, tapi Enggak, udah clear. saya tidak mengatakan itu tanah perjanjian sorga. Tapi itu iman, Pak. Perjalanan iman. Musa itu kalah dalam iman. Oh, oke. Baik. Nah, Joshua dan Kaleb menang di iman. Nih, ini bedanya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa tanah perjanjian itu sorga. Ini salah. Saya nggak mengatakan itu. Nah, yang saya mau katakan sebenarnya, ya. Musa itu hatinya belum diperbaharui, Pak. Pastor, saya mau nanya, kira-kira Musa masuk surga atau masuk neraka? Itu masalahnya masalah lain. Kalau masuk surga sama masuk neraka, saya bukan Tuhan, Pak. Saya tidak punya ukuran untuk itu. Tapi saya mau mengatakan dia kalah dalam iman. Oke. Makanya baik. dia tidak boleh masuk ke sana. Nah, yang saya mau katakan, Yosua dan Kaleb itu menang dalam iman. Buktinya Roh Kudus yang berperang waktu dia menyerang Jericho. Apakah mereka bisa pakai pedang? Enggak, pakai trompet mereka itu. Hanya dengan keliling. Ini buktinya. Jadi, makanya saya berani mengatakan, mereka manusia baru. Manusia baru itu, Pak, Tuhan bekerja di dalam aku, katanya. Roh Tuhan melalui aku bekerja. Itu kata Rasul Paulus. Nah, saya mau kasih ayat satu lagi, Pak. Kita buka Galatia 3. Ya. Mumpung saya lagi ingat, nanti saya lupa lagi. Soalnya terlalu banyak yang di ini Pak. Ini, Galatia 3 ayat 2. Ya. Apa kata Rasul Paulus itu? Hanya ini yang hendak kukatakan, ku ketahui dari kamu. Adakah kamu telah menerima roh huruf besar, Pak? Betul. Karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Jelas dia sebut pemberitaan Injil, bukan firman Tuhan. Ya, oke. Ya, bukan firman Tuhan. Saya bukan tidak mengakui perjanjian lama. Perjanjian lama perlu, tapi tanpa perjanjian baru, kita akan tersesat. Karena itu bayang-bayang. Bayang-bayang atau siluet lah. Siluet itu tahu sendiri. Kalau siluet manusia, kalau kita perhatikan siluetnya, tidak dikenal, Pak. Harus lihat wujudnya. Perjanjian baru itu wujudnya. Itu yang saya mau katakan sebenarnya. Saya bukan tidak percaya dengan perjanjian lama. Perjanjian lama boleh, tapi cari perjanjian barunya apa? Karena itu wujudnya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Sekaligus saya mau katakan dari apa yang disampaikan oleh Pak Sul. Tidak akan pernah ada perjanjian baru kalau tidak dimulai dari perjanjian lama. Ya, betul. Itu saya akui. Betul. Karena Tuhan kita itu awal pertama kalinya dia memperkenalkan dirinya, menyatakan kasih kuasanya, penyelamatannya, penyertaannya kan di perjanjian lama. Jadi kalau tidak ada perjanjian lama, tidak akan pernah lahir, tidak akan pernah ada yang namanya perjanjian baru. Ya. Itu jawaban saya tentang apa yang dikatakan oleh Pak Sul. Nah begini, sekali lagi, Musa ya itu masuk surga. Hanya Musa memang tidak sampai di tanah perjanjian yang secara fisik itu. Sebab akibat daripada Musa tidak sampai di tanah perjanjian yang secara fisik, ini kan penyelamatan jasmania ini maksudnya. Penyelamatan jasmania Tuhan bagi bangsa Israel dengan mereka dipindahkan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Itu penyelamatan jasmania itu. Penyelamatan secara kedagingan, penyelamatan secara lahiriah, dan juga pembebasan dari penjajahan kan itu sebenarnya.
Nah, itu saya katakan tadi, Allah itu melakukan dua misi penyelamatan. Yang pertama adalah penyelamatan secara jasmania. Itu yang dilakukan oleh Tuhan, memindahkan orang Israel dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Maka dengan demikian, itu juga kita alami kok. Sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Ada penyelamatan, ada penyertaan Tuhan juga buat kita. Selagi kita hidup di dunia yang fana ini. Contoh realnya, Tuhan tetap jagai kita di dalam setiap situasi keadaan dan setiap pergumulan. Kan gitu. Kenapa perlu saya jelaskan ini? Karena seringkali ada orang berpikir, penyelamatan Tuhan itu hanya bersifat rohani. Enggak. Tuhan itu hanya bicara masalah surga, tidak bicara tentang masalah bumi. Salah itu. Karena konsep PL-nya nggak jelas dia. Maka perlu saya tegaskan itu. Oke. Musa tidak sampai mengecap, mengalami dan merasakan akhir daripada penyelamatan jasmania itu sampai di tanah Kanaan. Nggak sampai. Itu bukan karena Musa tidak bertobat. Itu bukan karena Musa tidak memiliki roh Allah. Bukan. Waktu Tuhan memilih dan memanggil dan menetapkan Musa menjadi nabi, itu adalah proses awal. Bagaimana Tuhan sudah tahu, track record sudah tahu sebelumnya bahwa Musa ini dipilih dan dipersiapkan untuk menjadi nabinya. Artinya apa? Dalam proses pemilihan secara jasmania kepada Musa, juga di sana ada proses bagaimana Allah sudah menganugerahkan rohnya kepada Musa. Tapi ada muncul masalah. Waktu Musa tidak taat dipimpin dan dikuasai oleh roh Allah. Pada saat dia lebih terpancing oleh situasi dan kondisi tuntutan bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga apa? Dia melakukan satu tindakan yang sebenarnya ini tidak pantas, tidak seharusnya dilakukan karena ini menjadi penghalang Musa sampai ke tanah perjanjian itu. Yaitu apa? Dia memukulkan tongkatnya pada batu. Dan memang air itu keluar, tetapi itu dicatat oleh Tuhan. Salah satu bentuk penghalang Musa tidak sampai ke tanah perjanjian. Jadi, ketidaksampaian Musa di tanah perjanjian atau tanah Kanaan bukan karena dia tidak memiliki roh Allah, bukan karena dia belum bertobat, bukan. Hal yang sama juga itu yang saya katakan tadi, itu bisa terjadi dalam diri kita di zaman ini. Walaupun kita sudah sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi, kan kita mendapatkan Roh Kudus, tetapi dalam perjalanan kehidupan ini, di kitanya tidak mau selalu memberikan hati dan pikiran kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Allah. Itu masalahnya. Maka untuk itulah materi kita tentang pentingnya hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus menjadi sangat penting. Dan saya mau katakan tidak banyak orang yang memahami tentang konsep itu. Yosua dan Kaleb, mereka bukan lahir di tengah jalan. Waktu di Mesir mereka sudah lahir. Ya. Jadi artinya apa? Di samping Yosua dan Kaleb ada juga orang-orang Israel yang lain yang sudah lahir sebelumnya di Mesir, tapi mereka sungguh-sungguh taat sama Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mereka memang ada juga yang sampai ke tanah perjanjian. Tetapi kalau dihitung masalah jumlah, lebih banyak memang Pak Sur. Bangsa Israel itu ya yang mati. Artinya tidak sampai di tanah perjanjian. Karena kekerasan hati mereka, kita sudah baca ya. Karena kedegilan hati mereka. Itu persoalannya. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini harus kita pahami ya. Supaya jangan sampai salah nanti tafsir kita dengan perjanjian baru. Ya. Nah, hal yang lain tadi yang disinggung oleh Pak Sur, saya lupa tadi ayatnya disinggung oleh Pak Sur itu ya. Soalnya dengan ayat itu nggak ada masalah Pak. Nggak ada masalah dengan ayat itu. Tapi yang jadi persoalannya adalah kita harus mendudukkan ayat itu, ya secara konteks, mana Paulus bicara di situ, dan apa korelasinya dengan kita dalam perjanjian lama. Itu harus kita dudukkan dengan benar. Itu harus kita posisikan. Maka untuk itulah kenapa saya sudah jelaskan di awal tadi. 2000 lebih ayat. Baik perkataan langsung atau tidak langsung. Itu kembali ditulis dalam perjanjian baru kan Bapak Ibu. Saya sudah singgung tadi. Mengapa itu penting? Supaya orang jangan sampai menganggap, menyimpulkan. Ya, bahwa PL dan PBI itu berbeda esensinya. Enggak.
Supaya jangan sampai orang memberikan suatu pemahaman yang salah. Allah di PL dengan PB beda, enggak. Yang berbeda itu caranya, strateginya, strategi Allahnya. Menyelamatkan manusia di PL dan PB berbeda memang. Tetapi Allahnya, ya, yang bekerja sama kok. Nah, demikian juga itu bicara dalam konteks rencananya. Sama dua hal yang menjadi misi Allah. Menyelamatkan kita secara jasmani, tapi lebih lagi menyelamatkan kita secara rohani untuk masuk surga. Itu berlaku di PL dan juga berlaku di PB. Tuntunannya PL itu buat kita hari ini adalah sama dengan ya perjanjian baru. Menuntun kita untuk hidup semakin kudus, semakin suci, semakin berkenan kepada Tuhan. Dan juga menopang dan menolong kita untuk terus makin lebih setia mengasihi Tuhan. Dalam masa suka, dalam masa sulit, dalam masa pergumulan, bahkan dalam masa sakit, bahkan juga dalam masa penderitaan. Dan juga bagaimana kita dituntun baik PL dan PB. Mengasihi sesama manusia satu dengan yang lain. Itu tidak hanya diajarkan di PB. Di PL kan juga diajarkan. Buktinya apa Bapak Ibu? Lihat tuh 10 isi hukum Taurat. Penghormatan terhadap orang tua. Kasih terhadap anak. Kasih dari anak terhadap orang tua. Jelas. Itu juga dijelaskan dalam PL. Hal yang sama juga. Dijelaskan juga, ditegaskan juga itu di dalam perjanjian baru. Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Perjanjian lama itu memang saya katakan tadi merupakan firman Allah. Karena semua asal-usulnya dan sumbernya, inspirasinya berasal dari Allah. Allah berbicara atau berfirman melalui perjanjian lama, sebagaimana juga Allah berbicara di dalam perjanjian baru. Mari kita lihat ayatnya. Ya, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 34 sampai dengan 35. Boleh Bang Renol bacakan buat kita, Bang? Yohanes 10 ayat 34 sampai 35. Yohanes 10 ayat 34 sampai 35. Bang Renol bacakan buat kita, Bang. Ya, baik Bang. Yohanes 10 ayat 34 sampai 35. Yohanes 10 ayat 34 sampai 35. Ya. Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Baik, makasih. Dalam hal ini Yesus sebenarnya mau menegaskan, mau menjelaskan lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, waktu dia ditolak oleh orang-orang Yahudi tempat di mana dia dilahirkan. Orang Yahudi ini kan orang-orang yang sangat fanatik dengan PL. Orang Yahudi itu sangat fanatik dengan kitab PL. Maka Tuhan Yesus menegaskan, menjelaskan kepada orang-orang Yahudi yang sangat fanatik dengan PL itu. Dengan mengatakan di dalam ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-35 tadi Bapak Ibu. Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu?" Itu mengacu kepada kitab PL. Itu kitab-kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Kejadian, Keluaran, Bilangan, dan Ulangan. Karena pada waktu itu orang-orang Farisi, ya, ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi di perjanjian baru, itu mereka menolak bahwa Yesus itu Tuhan. Sekaligus juga mereka menolak PB, firman, menolak ya perjanjian baru itu bersama dengan Yesus, bukan firman Tuhan. Agak berbalik ini. Kalau zaman sekarang orang banyaknya menolak PL. Memang agak aneh ya, Bapak Ibu ya. Ya, tapi zamannya Tuhan Yesus yang ditolak itu justru PB. Kan gitu. Maka untuk mengklarifikasi
penolakan orang-orang Yahudi tentang PB, tentang Yesus, maka Yesus tegaskan ini. Dengan Yesus mengatakan kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, pakai kata kamu pula itu. Kan gitu ya. Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jadi semua mengatakan, lo baca itu kitabmu. Kitab Tauratmu itu. Yaitu PL kan bahasa sederhananya. Bahwa aku telah berfirman. Artinya apa? Bahwa aku adalah Tuhan loh. Gitu. Itu kira-kira mau ditegaskan oleh Yesus kepada orang-orang Yahudi ini Bapak. Ya. Nah, lagi-lagi ini membuktikan Bapak Ibu, ya, Yesus itu paham betul PL. Menguasai betul PL. Maka itu juga yang dia jelaskan, yang dia tegaskan, yang dia pakai untuk mengklarifikasi, untuk mengklirkan pikiran orang-orang Yahudi di PB. Karena memang Yesus itu memahami betul PL. Karena PL adalah kitabnya juga. Oke ya, Bapak Ibu. Nah, Allah juga menyatakan kasih-Nya untuk menyampaikan kehendaknya kepada manusia. Jelas. Mulai dari PL. Dan juga PB. Maka untuk itu jelaskan juga di dalam 2 Timotius 3:16. Sudah dibacakan tadi. Bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, yaitu PL dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Semuanya berasal dan bersumber dan berasal usul dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Perjanjian Lama juga mengandung sastra yang indah, termasuk cerita yang termasyhur. Termasyhur artinya terkenal. Contohnya misalkan kisah pengalaman hidup Yusuf. Ya. Yang dikucilkan oleh sanak famili dan saudaranya. Lalu dijual menjadi pembantu. Lalu dia dipenjara. Lalu di penjara pun juga dia mengalami perlakuan yang tidak adil. Tapi keluar dari penjara, Tuhan angkat dia menjadi pemimpin. Sebenarnya kisah Yusuf ini mau menjelaskan kepada kita Bapak Ibu. Jangan kaget. Kalau kita anak-anak Tuhan di zaman ini bisa mengalami perlakuan yang tidak adil seperti yang dialami oleh Yusuf. Karena Yusuf sudah pernah mengalami itu. Itu kira-kira pesannya, itu maknanya buat kita. Karena ada sebagian besar orang Kristen kalau diizinkan Tuhan, dia diproses, dibentuk melalui kesukaran, melalui kesulitan dengan mengalami perlakuan yang tidak adil, langsung baper dia. Langsung kepahitan sama Tuhan. Kenapa itu terjadi? Karena dia tidak pernah paham makna esensi dan hubungan perjanjian lama, kisah-kisah perjanjian lama dalam hidupnya hari ini. Waktu saya mengalami perlakuan dan dengan perlakuan ketidakadilan dalam hidup ini Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, saya selalu langsung bercermin terhadap kisah Yusuf untuk menguatkan dan menghibur saya. Oh iya ya, Yusuf aja pernah ngalami kok. Siapalah saya? Tapi saya selalu melihat proses pembentukan akhir daripada Yusuf itu adalah kemuliaan, artinya pengangkatan. Maka itu selalu terpatri dalam hidup saya. Kalau saya diizinkan Tuhan diproses dan dibentuk oleh Tuhan hari-hari ini, pasti ada emas yang akan Tuhan berikan buat saya. Nah, ini yang harus dipahami. Bahwa bagaimana kisah-kisah dalam perjanjian lama, pekerjaan Tuhan dalam perjanjian lama itu dekat loh. Sangat relevan dengan hidup kita hari ini. Tapi persoalannya tadi, kenapa banyak orang Kristen tidak bisa menarik sebuah pembelajaran dari kisah-kisah dalam perjanjian lama? Karena tidak memahami isi PL dengan benar. Demikian juga misalkan kisah tentang Rut, Daud, Elisa, Yunus, Esther. Semua itu berimplikasi loh Bapak Ibu. Artinya apa? Memberikan pembelajaran yang berharga bagi kita. Di zaman ini dan juga di zaman masa-masa yang akan datang. Supaya kita bisa belajar tetap kuat dan teguh. Mempercayai Tuhan di masa-masa proses pembentukan.
Dan tidak ketinggalan juga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada puisi yang begitu indah, yang begitu manis. Dicatat dalam Alkitab. Dan puisi-puisi yang ditulis oleh Ayub, bahkan juga Mazmur dan Yesaya, itu mengalahkan puisi daripada Khairil Anwar. Semua itu untuk melambangkan. Puisi-puisi mereka itu untuk menceritakan keagungan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kehebatan Tuhan, dan juga pujian kepada Tuhan.